Ibu silakan masuk, silakan duduk Ibu. Iya Ibu. Baik, selamat sore Ibu. Selamat sore Ibu Bidan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Devika yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Chelsea Bu. Oke, Ibu Chelsea. Nah baik, sebelumnya Ibu Chelsea datang kemari, kira-kira ada yang bisa saya bantu? Ini Ibu Bidan, ada Ibu. Oke, kira-kira keluhannya apa nggih? Jadi gini Bu, jadi setiap malam itu saya tidurnya nggak nyenyak begitu Ibu. Oke, baik. Nah baik, di sini saya akan sambil menuliskan data tentang mengenai keluhan Ibu, nggih? Iya Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya tidur yang kurang nyenyak pada malam hari pada ibu hamil itu sebenarnya itu hal yang normal. Namun, seiring bertambahnya usia kehamilan, itu tuh ada banyak sekali penyebabnya, seperti Ibu sering buang air kecil, Iya Ibu, kalau setiap malam itu sering. Nah, itu tuh biasanya dikarenakan rahim yang membesar dan menekan kandung kemih seperti itu. Nah, itu tuh membuat ibu hamil sering terbangun di malam hari. Itu salah satu alasannya. Terus selanjutnya ada mual muntah. Ibu selama ini kalau pagi mungkin masih mual muntah juga selama kehamilan? Masih Bu, akhir-akhir ini masih. Oh, masih. Itu biasanya salah satu penyebabnya. Selanjutnya ada nyeri dan ketidaknyamanan fisik. Ibu sering nyeri pada malam hari? Kadang-kadang iya Ibu. Oh, kadang-kadang biasanya itu keringnya seperti apa? Apakah punggung yang sakit, kaki kram atau apa? Lebih ke kaki Bu yang kram. Oh, kaki kram Nah, itu selanjutnya ada pergerakan janin, itu juga bisa menjadi salah satu alasannya Terus ada kecemasan dan stres. Sebisa mungkin ibu selama masa kehamilan itu jangan terlalu banyak stres Iya Bu. Saya juga akan memberitahukan kepada ibu beberapa tips yang dapat membantu agar tidurnya ibu itu lebih nyaman Yang pertama, itu bisa tidur menyamping ke kiri. Nah, itu kan sangat baik untuk sirkulasi darah Makanya dicoba, mungkin kalau nggak miring kiri bisa miring kanan juga Selanjutnya ada memakai bantal tambahan. Bisa digunakan untuk menopang tubuh seperti itu. Selanjutnya ada hindari makanan besar sebelum tidur, seperti makan nasi sebelum tidur, setelah makan nasi langsung tidur seperti itu, jangan Ibu. Terus ada yang minum air yang cukup menjelang tidur, diusahakan itu mungkin 1 sampai 1,5 gelas gitu, tidak apa-apa. Terus ada lakukan teknik relaksasi sebelum tidur, seperti pernafasan dalam, seperti tarik nafas, buang nafas, seperti itu. Lalu selanjutnya ada jaga rutinitas tidur yang teratur. Jangan sering-sering begadang Ibu. Bu. Bidan, Yeah. tujuan dari pola istirahat ini tuh untuk bu hamil apa sih? Nah, saya akan memberitahukan kepada Ibu apa aja tujuannya. Jadi yang pertama itu ada untuk memulihkan energi Ibu. Jadi kalau misalkan tidurnya kurang kan ibunya nanti juga bisa cepat letih, lesu seperti itu. Terus ada juga mendukung perkembangan janin, lalu menjaga kesehatan fisik juga. Itu bisa memperkuat mental selama kehamilan. Nah, istirahat yang cukup juga membantu mengurangi resiko komplikasi. Terus ada juga yang mendukung pertumbuhan janin agar optimal seperti itu. Nah baik Ibu, jadi tadi kan saya sudah menjelaskan apa tujuan dari istirahat yang cukup pada ibu hamil seperti itu. Nah sebelumnya saya ingin bertanya selama kehamilan ini apakah ibu merasa cukup istirahatnya? Kalau untuk istirahatnya mungkin kurang cukup ya Ibu, karena kan nggak nyenyak kalau tidur malam hari. Oh, nje. Terus kalau menurut Ibu sendiri nih, seberapa penting istirahat yang cukup itu bagi kesehatan ibu selama hamil? Itu cukup penting sih Ibu, soalnya kalau misalnya nggak nyenyak malam hari toh, nah di pagi hari itu saya kadang pusing, itu kan juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Benar sekali Ibu, bagus. Nah, saya akan melanjutkan juga perubahan fisiologi ibu hamil itu yang mempengaruhi tidur itu apa saja. Yang pertama ada peningkatan hormon progesteron. Hormon ini tuh sebenarnya kalau di siang hari menyebabkan ibu cepat lelah, mengantuk seperti itu. Namun pada
saat malam hari itu tuh bisa mengganggu pola tidurnya, jadi bisa membuat ibu juga lebih susah tidur seperti itu. Selanjutnya ada rahim yang membesar menekan kandung kemih seperti yang sudah saya jelaskan. Kalau menekan kandung kemih nanti bisa membuat ibu sering terbangun untuk pipis, nggih. Nggih. Lalu selanjutnya ada perubahan postur tubuh yang menyebabkan nyeri punggung seperti tadi yang saya jelaskan juga. Lalu ada gerakan janin yang aktif juga. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada stres juga yang membuat ibu sulit tidur seperti itu. Nah, Ibu Bidan, Nggih. nah saya kan sering melihat atau mendengar gitu tentang pola istirahat ibu hamil itu apa ya, Bu? Oh, nggih. Nah, saya menjelaskan sambil menuliskan nggih, Ibu. Oke. Jadi pola istirahat ibu hamil itu tuh biasanya kebiasaan tidur dan istirahat yang teratur, cukup dan juga berkualitas untuk mendukung kesehatan ibu serta perkembangan janin. Ini biasanya tuh mencakup tidur malam selama kurang lebih 7-9 jam seperti itu. Terus lalu ada tidur siang juga yang seperlunya seperti itu. Lalu ada menciptakan suasana yang nyaman dan tenang, itu sangat penting sekali untuk. Jadi kalau misalkan ada suara yang mengganggu pikiran dan membuat ibu pusing atau jengkel seperti itu juga bisa mengganggu pola tidur ibu. Baik, selanjutnya ada manfaat istirahat yang cukup bagi ibu hamil. Sebenarnya ini tuh kurang lebih sama dari penjelasan saya yang sebelumnya. Itu ada menjaga kesehatan dan stamina ibu agar tidak cepat lelah seperti itu. Lalu ada mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Selanjutnya ada menstabilkan hormon dan emosi. Biasanya kan kalau misalkan kurang tidur kita juga jadi emosi kan nggih ibu? Oke. Nggih. Dan terus ada juga meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Lalu mengurangi resiko komplikasi kehamilan. Lalu selanjutnya ada membantu persiapan tubuh menghadapi persalinan seperti itu. Nah, selanjutnya nih Ibu, saya akan menjelaskan mengenai posisi tidur yang dianjurkan. Sebelumnya tadi kan saya sudah menyampaikan untuk kebutuhan durasi tidurnya itu sekitar 7-9 jam. Nah, untuk posisinya sendiri saya lebih menyarankan ke arah kiri seperti itu. Kenapa harus ke arah kiri, Bu? Nah, kenapa harus miring ke kiri? Karena itu tuh bisa membantu melancarkan aliran darah ke arah janin ibu, ke ginjal juga, ke rahim juga seperti itu. Dan juga bisa mengurangi tekanan pada organ yang dalam dan pembuluh darah yang besar seperti itu. Bagaimana, sanggup ibu? Sanggup. Nggih. Bidan, tadi kan dijelaskan kalau misalnya durasi tidur itu kan yang baiknya 7-9 jam. Nah, itu tuh baiknya dari jam berapa sampai ke jam berapa gitu? Jadi kalau misalkan malam selesai beraktivitas itu sebenarnya ibu bisa langsung siap-siap untuk tidur paling enggak tuh di jam 9 malam sampai bisa bangun mungkin jam adzan subuh sekitar jam 5 atau jam 6-an seperti itu ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat tidur ibu. Nah, untuk yang pertama itu yang paling penting sering mengganti spray ibu. Ibu sering mengganti spray? Sering ibu. Kira-kira 1 minggu berapa kali? 1 minggu bisa 2 kali. Oh, 2 kali nggih. Nah, itu bisa diganti ibu spraynya, langsung dicuci seperti itu. Lalu bisa menjaga tempat tidur tetap kering dan rapi. Jangan sampai itu tempat tidurnya tuh lembab lalu ada sampai berjamur seperti itu nggak ibu? Biasanya kan ada yang seperti itu. Lalu menggunakan bahan yang nyaman dan bersih seperti itu bisa. Lalu di kamar ada ventilasi ibu? Ada ibu. Nah, itu bisa mungkin ada ventilasinya di kamar supaya itu ada pertukaran udara juga, oksigen seperti itu. Selanjutnya sebisa mungkin ibu juga konsisten untuk waktu tidurnya, dikarenakan itu tuh bisa membantu tubuh dan pikiran terbiasa dengan waktu tidur dan bangun yang sama setiap hari, sehingga kualitas tidurnya itu meningkat dan menjaga kesehatan ibu serta janin juga seperti itu. Lalu ada aktivitas yang dianjurkan untuk membantu ibu agar cepat tidur karena tadi kan ibu mengeluh agak tidak nyenyak kan tidurnya. Saya akan menjelaskan aktivitas yang dapat dianjurkan untuk membantu tidur. Seperti ibu bisa sebelum tidur berjalan santai, jangan yang sampai
terlalu capek, namun santai aja jalan-jalan gitu, mungkin dari dapur terus ke kamar gitu. Lalu ada perenggangan ringan atau tadi juga bisa dengan relaksasi ya Ibu. Lalu bisa mandinya memakai air hangat. Ibu biasanya mandinya memakai air dingin atau Kadang air dingin, kadang air hangat, Bu. Oke. Lalu sebisa mungkin hindari pikiran-pikiran yang membuat pusing atau mungkin itu mengganggu pikiran Ibu ya. Nggih. Ini ada aktivitas yang tidur yang sebaiknya Ibu hindarin juga nggih. Seperti sebelum tidur itu kalau bisa jangan mengonsumsi kafein, seperti mungkin minum kopi, minum teh seperti itu. Biasanya Ibu sering mendengar kan kalau misalkan kita minum kopi sebelum tidur itu bisa membuat susah tidur juga kan. Nah, nggih. Lalu makan makanan yang berat seperti tadi yang sudah saya jelaskan, lalu menggunakan gadget atau menonton layar yang terang. Biasanya kan kalau misalkan malam sebelum tidur itu kalau ibu-ibu zaman sekarang kan masih mainan HP nggih Ibu. Nah, nggih itu dikurangi nggih kalau bisa. Lalu bisa berolahraga juga. Lalu memikirkan hal yang tidak membuat stres atau cemas seperti itu. Nah, Bu Bidan, kira-kira gangguan tidur apa ya yang perlu diwaspadai? Kalau yang tadi saya sebutkan itu udah gangguan berat atau ringan, Ibu? Nah, jadi itu juga banyak sekali gangguan-gangguan yang harus diwaspadai. Namun kalau yang untuk Ibu tadi itu masih bisa dibilang yang normal nggih Ibu. Nah, kalau yang diwaspadai itu seperti contohnya sulit tidur tapi berkepanjangan. Jadi itu bisa berlangsung beberapa hari, namun kayak sering seperti itu. Nah, lalu itu sering terbangun di malam hari. Misal kayak udah tidur sorenya, lalu di tengah malam tiba-tiba sering terbangun seperti itu. Terus habis itu nanti susah tidur lagi. Lalu ada juga yang merasa sangat lelah meski sudah tidur. Biasanya kalau misal bangun tidur, tapi kok di tubuh itu masih terasa lelah seperti itu. Lalu nafas berhenti saat tidur atau namanya tuh biasanya sleep apnea seperti itu. Lalu ada juga mimpi buruk dan tidur gelisah yang terus-menerus. Itu perlu diwaspadai sekali Ibu. Nanti bisa dikonsulkan juga kalau misalkan hal tersebut dialami oleh Ibu nggih. Yeah. Nah, kapan harus dikonsulkan ke tenaga kesehatan untuk masalah tidur yang sudah disebutkan sebelumnya? Itu bisa segera dikonsultasikan ke tenaga kesehatan jika hal itu sudah berlangsung lama, menyebabkan kelelahan berat, lalu ada mengganggu aktivitas sehari-hari, lalu sesak nafas juga saat tidur, lalu ada nyeri hebat dan ada tanda-tanda stres dan depresi seperti itu bisa langsung dikonsulkan ke tenaga kesehatan Ibu. Karena mungkin dari ibunya sendiri juga sudah tidak kuat, kenapa kok hal ini sering terjadi di saya seperti itu, padahal saya sudah mengikuti arahan-arahan yang sudah diberikan oleh konsultan sebelumnya seperti itu. Bagaimana, sanggup Ibu? Sanggup, Bu Bidan. Okay. Nah, baik, sebelumnya Ibu ini saya berikan contoh poster mengenai kebutuhan istirahat pada ibu hamil. Ibu. Nah, baik, ini nggak Ibu bisa dilihat. Maaf. Nah, ini untuk gambaran lebih singkatnya, Ibu mungkin kalau misalkan tadi penjelasan saya cukup panjang, Ibu bisa dilihat dari sini. Nah, ini kan ada gangguan pola tidurnya. Lalu ada tujuan pemenuhan kebutuhan istirahat tidur. Ini ada. Bisa dilihat dan dibaca. Oh, gitu. Nah, ini nggak Ibu bisa dilihat dan dibaca. Oh, gitu. Saya sudah paham sekarang. Nah, sudah paham nggih? Nggih. Nah, baik, Ibu nanti kalau misalkan ingin lebih tahu lebih banyak, Ibu bisa cari di website, tinggal mengetik mengenai keluhan Ibu atau mungkin hal apa yang ingin Ibu ketahui seperti itu. Apabila nanti Ibu mungkin belum paham, Ibu bisa kembali menemui saya, bisa konsultasi kembali ke saya, nggih? Oh, gitu, baik. Nggih. Nah, baik, nggih, sudah selesai nggih Ibu untuk konsulnya. Nah, jadi tadi dari penjelasan saya apakah sudah jelas?
Sudah Ibu, sudah jelas. Oke, kira-kira sejauh mana nih Ibu mengetahui apa yang sudah saya jelaskan tadi dan apakah Ibu bisa menyampaikan? Kira-kira mungkin bisa direkap sedikit? Nah Ibu, dari Ibu jelaskan tadi, kan ada yang posisi tidur yang baik Ibu. Terus yang miring ke kiri harus miring ke kiri. Soalnya itu ada menggunakan bantal tambahan. Terus nggak boleh stres Ibu. Nah selanjutnya itu ada yang untuk durasi tidur itu 7-9 jam ya Ibu. Selanjutnya untuk yang gangguan yang harus diwaspadai ya Ibu. Kayak mimpi buruk terus menerus, nggak tidur nyenyak terus menerus, dan lain sebagainya Ibu. Wah baik, Ibu berarti sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan nanti mungkin Ibu ada yang kurang mengerti atau misalkan ada yang masih bingung, nanti bisa konsultasi kembali dengan saya Ibu. Baik Ibu. Oke. Baik Ibu, sudah selesai untuk konsultasinya hari ini. Misalkan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan kapok-kapok Ibu kesini. Ibu, terima kasih banyak Sama-sama Ibu. Mari saya antar. Ibu.